Ya, kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, menjelang bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok naik. Dan untuk mengetahui pantauan di lapangan, sudah ada rekan Gisel Nur Rahma di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Gisel. Ini bahan pokok apa saja yang mengalami kelonjakan harga? Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. 2 minggu menjelang bulan Ramadan, beberapa bahan komoditas pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta saat ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Salah satunya yakni di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tempat kami melaporkan saat ini. Adapun beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, diantaranya ada bawang merah, bawang putih, hingga cabai keriting. Dan pemirsa, untuk mengetahui berapa kenaikan harga yang ada di pasar ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Mas, dengan nama siapa? Mas Ginta Ginting. Ginta Ginting, oke Mas. Ini Mas sebagai penjual ada nggak sih bahan yang naik, kalau apa aja? Ya, bawang merah ini udah naik ini. Apalagi nanti katanya udah naik lagi, lebih tinggi. Berapa tuh? Biasanya sebelum naik sih 28, 25. Ini udah 35, belinya aja udah 35. Belum lagi kita jual di sini kan, itu udah mahal kali tuh buat masyarakat kecil. Kalau cabai sendiri gimana? Kalau cabai itu mah di Jawa aja katanya kurang, soalnya kan stok di Pasar Indo itu sedikit. Kadang-kadang kita minta dari Medan itu dikirimin. Harganya berapa cabai? Sekarang harga cabai itu 90-100 ribu. Ya, cabai mahal dari bulan 1 sih, pertengahan bulan 1 itu sampai bulan 2 itu mahal terus cabai merah. Tahu nggak kenapa harganya bisa naik, Mas? Ya kan, sekarang kan kita tahu kan perubahan cuaca iklim kan. Jadi petani itu banyak yang gagal panen. Kayak ini contohnya bawang merah katanya naik lagi. Katanya di Brebes lagi banjir, ya kan? Ya kita tahulah itu. Tapi kan petani kan kesusahan. Mungkin gara-gara banjir bawang dia jadi berkurang. Ya kan, maka dari situlah permintaan banyak tapi barang sedikit, otomatis harga barang naik. Ada keluhan nggak dari para pembeli sejauh ini? Ya masyarakat, kalau pembeli mah ngeluh terus itu mahal gitu. Tapi kan kita juga belinya mahal, ya kita juga harus ngambil untung ya kan, gitu. Omsetnya kalau boleh tahu ada kenaikan atau malah penurunan nih Mas? Penurunan ini. Ya. Biasanya ini mah sekitar 30% turun ini di bulan 2. Berarti itu 30% termasuk turun yang jauh ya Mas ya? Iya. Kalau biasanya emang berapa Mas? Ini totalnya apa? Persenannya. Persenannya biasa 85, 80 lah. Berarti ini berkurang di bawah 50% gitu ya? Oke, terakhir harapan kedepannya apa nih Mas untuk pemerintah? Ya sebenarnya sih pemerintah sudah melakukan yang terbaik ya kan, tapi ini kan bukan tentang pemerintah, ini tentang perubahan cuaca, ini tentang petani ya kan, gimana supaya petani kita bisa lebih modern, lebih bisa tanaman itu dibuat menjadi lebih baik. Nah, itu yang penting, tapi harapan buat pemerintah itu untuk menstabilkan lah harga-harga di pasar. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Iya pemirsa, memang tidak hanya menjelang bulan Ramadan saja, namun kenaikan harga ini memang sering terjadi, apalagi menjelang bulan-bulan tertentu seperti Idul Fitri, Hari Imlek dan juga Natal. Demikian, kembali ke Anda Togi. Baik, terima kasih Gisel Nur Rahma atas informasinya, melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lonjakan harga sembako saat ini membuat para emak menjerit dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga. Selain harga beras yang tak kunjung turun, kini harga cabai serta bumbu dapur juga ikut melonjak. Pemandangan seperti ini hampir selalu terjadi di lokasi pasar murah yang digelar pemerintah. Para emak rela berangkat meninggalkan rumah sejak pagi dan berdesak-desakan demi mempertahankan nyala api di dapur. Ini terjadi lantaran harga beras serta sejumlah kebutuhan pokok telah mengalami lonjakan sejak pemilu kemarin.
Di Pasar Klender, Jakarta Timur, harga beras premium mencapai Rp18.000 per kilogram. Padahal sebelumnya di kisaran Rp13 sampai Rp14.000 saja. Tak hanya beras, harga cabai rawit merah hingga cabai merah keriting di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat juga meroket dari Rp50.000 kini tembus di angka Rp90.000 per kilogram. Dan telur ayam dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga cabai akan terus melonjak melebihi Rp100.000 saat mendekati bulan suci Ramadan nanti. Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras baik premium maupun beras lokal ini disebabkan karena supply and demand yang tidak seimbang akibat dari pergeseran musim panen. Dan geser waktu ini pindah. Ya, biasanya Agustus September tanam, sekarang udah panen. Ini panennya nanamnya baru nanam, artinya panennya paling cepat Maret, Mei, Juni. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dampak kenaikan harga beras saat ini sangat dirasakan para pengusaha rumah makan. Sudah bersama kami Ismalia Mediasari dari salah satu rumah makan di kawasan Jakarta Pusat. Ya, Amalia, bagaimana tanggapan mereka dan agar tidak merugi? Apakah milik rumah makan ini menaikkan harga atau mengurangi takarannya? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Harga beras yang terus-menerus meroket tentunya berpengaruh di setiap elemen masyarakat yang merupakan yang kita tahu bahwa beras adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dan pengaruh kenaikan beras ini tentunya dirasakan di seluruh elemen masyarakat, terutama para pemilik warung makan, yang dimana para pemilik warung makan ini harus terus memutar otak untuk bagaimana cara mensiasati kenaikan harga beras. Dan saat ini saya berada di rumah makan Padang di daerah Jakarta Pusat yang tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan para pemilik warung. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mensiasati kenaikan beras yang terjadi, di antaranya dengan cara menaikkan harga makanan ataupun juga dengan cara mengurangi porsinya. Namun di warung ini mereka lebih memilih untuk terus menjaga kualitasnya dan mereka malah mengurangi keuntungannya. Dan tentu saja ini menjadi dampak yang sangat besar bagi para pemilik warung makan. Dan juga sebenarnya tidak hanya harga beras saja, namun juga bahan pokok yang naik ada banyak sekali seperti cabai, tomat ini juga naik dikarenakan ada beberapa faktor. Namun faktor utama yang berpengaruh terhadap kenaikan harga beras yakni terjadinya cuaca yang tidak menentu. Yang kita tahu juga atau kita juga pemirsa, beberapa waktu lalu Indonesia mengalami El Nino atau musim kekeringan. Dan saat ini juga kita rasakan sendiri bahwa Indonesia memiliki cuaca yang tidak menentu, setiap harinya bisa hujan ataupun juga bisa panas. Dan juga ini musim panen yang dimana musim panen ini akan ada di bulan ketiga 2024, yakni antara bulan Maret hingga bulan April. Nah, di saat itulah harga beras diprediksi akan turun. Namun kita lihat ke depannya apakah harga beras terus melonjak naik ataukah akan turun di saat musim panen. Dan juga untuk kenaikan harga beras ini tadi kami juga sudah berbincang terhadap pemilik warung ini, juga banyak mengalami keluhan dari masyarakat mengapa sekarang harga makanan terus mahal begitu. Ini juga menjadi keluhan bagi masyarakat dan harapan dari para pemilik warung ini juga berharap supaya harga kembali normal sehingga keuntungan mereka juga kembali stabil. Kembali ke studio Togi. Baik, terima kasih Ismalia Mediasari atas informasinya. Melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.